Di desa Tirtawening, sebuah desa kecil yang terletak di pelosok Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Dimas. Dulu, ia dikenal sebagai seorang pemuda pekerja keras, tetapi hidupnya kini terasa semakin sulit. Usahanya bangkrut, sawah keluarganya terpaksa dijual, dan utang terus menumpuk. Dimas merasa semakin terpuruk ketika mendengar desas-desus dari tetangga yang mencemooh dirinya sebagai pria yang gagal. Istrinya, Sari, selalu berusaha memberikan dukungan moral. Namun, Dimas merasa bahwa dukungan saja tidak cukup. Dalam hatinya, ia merasa malu karena tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Hingga suatu malam, seorang teman lama bernama Arman datang membawa kabar yang mengubah segalanya. Suatu ketika Dimas sedang bersama temannya Arman di warung kopi. Arman berbicara dengan nada misterius, menawarkan sebuah jalan keluar yang tampak seperti jalan pintas dari kemiskinan. Ia menyarankan Dimas untuk melakukan ritual pesugihan di Alas Pahing, sebuah hutan yang dianggap keramat oleh warga desa. Menurut cerita yang beredar, di dalam hutan itu terdapat makhluk gaib yang bisa memberikan kekayaan tanpa batas, tetapi dengan syarat menyerahkan nyawa manusia sebagai tumbal setiap tahunnya. Keputusasaan mulai menguasai Dimas. Ia merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Demi keluarganya, ia memutuskan untuk mencoba ritual pesugihan yang dijanjikan oleh Arman. Malam itu, Dimas membawa sesajen sesuai dengan yang disarankan Arman. Kembang 7 rupa, ayam hitam, dan dupa. Ia melangkah masuk ke Alas Pahing, mengikuti jalan setapak yang semakin gelap dan penuh kabut. Pohon-pohon besar di sekitar seolah menatapnya, dan suara burung malam terdengar seperti peringatan. Di tengah hutan, Dimas menemukan sebuah batu besar yang dikenal sebagai gerbang dunia gaib. Dengan tangan gemetar, ia mulai menyiapkan ritual, membakar dupa, dan membaca mantra yang diajarkan Arman. Suasana di sekelilingnya berubah. Angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar dari arah yang tak terlihat. Dari balik kabut muncul makhluk besar, dengan mata merah menyala. Suaranya menggema di udara, seolah menggetarkan tanah. Makhluk itu bertanya dengan suara yang menggetarkan jiwa, menuntut Dimas menjelaskan tujuannya. Dimas dengan suara gemetar memohon untuk diberikan kekayaan agar ia bisa mengubah hidupnya dan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Makhluk itu tersenyum tipis, tetapi tawarannya datang dengan syarat berat. Setiap tahun, ia harus menyerahkan nyawa manusia sebagai tumbal. Terpikat oleh ambisi dan keputusasaan, Dimas setuju tanpa banyak berpikir. Setelah perjanjian itu selesai, ia pulang ke rumah. Esok harinya, ia terkejut saat menemukan uang dalam jumlah besar di kamarnya. Usahanya kembali berjalan lancar, dan dalam waktu singkat, Dimas menjadi orang terkaya di desa. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang mahal. Pada tahun pertama, Dimas menyerahkan seorang gelandangan sebagai tumbal, berpikir bahwa selama tumbalnya bukan orang yang ia kenal, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi semakin lama, beban dari perjanjian itu mulai menghantuinya. Dimas mulai sering mendengar suara tangisan di malam hari, dan bayangan hitam sering terlihat di sudut rumahnya. Anak-anaknya sakit-sakitan, dan istrinya mulai melihat penampakan makhluk gaib yang terus mengintai mereka. Dimas merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tahu bahwa ia terikat oleh perjanjian yang telah dibuatnya. Sari, yang semakin cemas, memohon pada Dimas untuk menghentikan semua ritual dan perjanjian itu. Namun Dimas hanya bisa diam karena ia tahu bahwa melanggar perjanjian berarti kematian bagi dirinya dan keluarganya. Ketika tahun ketiga tiba,
Dimas merasa tidak sanggup lagi. Ia memutuskan untuk kembali ke alas pahing dan memohon agar perjanjian itu dibatalkan. Namun, di tengah hutan, ia kembali bertemu dengan makhluk penjaga yang kini tampak lebih menyeramkan. Makhluk itu menatap Dimas dengan dingin, menanyakan apakah ia benar-benar ingin membatalkan perjanjian. Dengan suara yang penuh amarah, makhluk itu mengingatkan Dimas bahwa kekayaan yang ia nikmati datang dengan darah dan nyawa. Tidak ada jalan keluar dari perjanjian itu. Makhluk itu menghilang begitu saja dan hutan menjadi gelap gulita. Dimas berteriak dengan ketakutan, tetapi suaranya tenggelam dalam kegelapan hutan yang pekat. Esok harinya, tubuh Dimas ditemukan di tepi hutan, membeku dengan wajah penuh ketakutan. Kekayaan yang ia kumpulkan lenyap begitu saja, meninggalkan keluarganya dalam kesedihan yang mendalam. Alas pahing tetap sunyi, menunggu korban berikutnya. Kisah Dimas menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan. Sebab di balik pesugihan selalu ada harga yang jauh lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan.